Oke, halo teman-teman, selamat pagi ya, semangat selalu. Kita akan membahas ini studi kasus dari penggunaan salah satu tools untuk membuat wireframe maupun mockup ya. Nah, yang akan kita gunakan ya di sini ada Word, kemudian Visio, Draw.io, Pensil, dan Balsamiq. Nanti kita akan menggunakan salah satunya yang full ya, yaitu untuk studi kasus menggunakan Balsamiq ya. Di sini kalau misalkan menggunakan Visio ya, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa mencari shape-nya ataupun bentuk yang kita perlukan ya, misalnya untuk toolbar ya dan lain sebagainya ya, maupun kalau misalkan kita menunya akan menggunakan icon juga bisa ya. Di sini bisa menggunakan beberapa kontrol ya, ini ada dropbox, button, hyperlink dan lain sebagainya ya. Kemudian selain itu, selain Visio, kita misalnya menggunakan Draw.io, bisa menggunakan secara online ya, beberapa toolboxnya ini yang di sampingnya ya, bisa menggunakan file kemudian new, nanti dipilih untuk yang sketsa ya, sketsa untuk desktop bisa, web juga bisa ya. Kemudian ada juga pensil. Sebagian besar dari tools-tools ini hampir sama ya. Di sini bisa untuk mobile ya, untuk flowchart, kemudian bisa juga untuk desktop prototype ya, untuk website juga bisa ya. Nih di sini teman-teman tinggal dipilih saja. Ya, ini misalnya untuk web basic elementary ya di sini. Nah, ini ada beberapa ya, taspennya, kemudian toolbarnya. Kemudian bisa juga menggunakan Balsamiq ya. Jadi selain menggunakan MS Word, kemudian menggunakan Visio, menggunakan Draw.io, menggunakan Balsamiq ya, pensil ya, yang akan kita bahas kali ini adalah contoh Balsamiq ya. Jadi contoh ini adalah untuk membuat sebuah rancangan aplikasi secara utuh ya. Mulai dari mana perancangan aplikasinya? Perancangan aplikasinya itu teman-teman dimulai dari membuat use case ya, membuat use case. Nah, ini adalah use case dari aplikasi tersebut, bahwa misalnya user melakukan login, kemudian bisa melihat menu home, melihat menu UMKM, melihat menu profile ya, atau profil. Nah, 3 menu utama ini yang mempunyai submenu adalah UMKM ya. Kemudian dari use case selanjutnya akan membuat activity-nya untuk masing-masing dari use case yang telah dibuat ya. Ini adalah activity-nya. Nah, setelah membuat activity-nya, kita lanjutkan untuk membuat mockup maupun wireframe-nya ya. Di sini ada beberapa tampilan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah tampilan untuk yang bagian utamanya. Nah, ini adalah tampilan untuk menu UMKM ya. Di sini menu UMKM. Kemudian ini adalah tampilan untuk menu profil ya. Kemudian ada submenu yang di dalamnya ya, eksplisit, tacit, kemudian pelaku UMKM ya, registrasi dan lain sebagainya. Teman-teman perhatikan di Balsamiq ini, apabila menunya ini mengandung submenu lagi ya, contoh ini bagian home, ini ada submenu UMKM dan profil yang bisa diklik ya. Kemudian di bagian menu UMKM ini akan memanggil halaman yang lain, misalnya kalau diklik explicit knowledge maupun tacit knowledge. Nah, kalau untuk di Balsamiq ini teman-teman bisa di run ya, sehingga bisa terlihat bagaimana untuk hasilnya ya. Apabila kursornya biru seperti ini teman-teman, artinya ini tidak hyperlink ya. Kemudian apabila dia menuju ke menu yang hyperlink akan berubah menjadi telunjuk tangan ya. Jadi di sini kita punya 3, ada home, UMKM dan profil ya. Ini contoh tampilannya, misalnya kita klik hyperlink yang UMKM, artinya ini mempunyai sub menu berikutnya ya, maka dia akan menuju ke beberapa submenu lain apabila di dalamnya hyperlink juga ya. Nah, itu ya, kita perhatikan ikonnya. Ketika di UMKM ini tidak hyperlink, tetapi kita bisa kembali ke home maupun menuju ke
profil ya. Kita contohkan ini misalnya eksplisit. Nah, kita klik. Nah, ini akan menuju ke halaman berikutnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau ke menu profil, ini juga akan menuju ke menu profil ya. Ini contohnya apabila menggunakan Balsamiq. Apabila teman-teman aplikasinya itu rancangannya untuk website, itu juga bisa disesuaikan ya. Oke, nah ini tandanya hyperlink ya. Apabila pas maka dia akan menunjuk berupa hyperlink ya. Ini adalah rancangannya, kemudian hasil akhirnya adalah berupa aplikasi. Nah, ini adalah hasil aplikasi yang dihasilkan dari rancangan tadi. Tampilannya hampir mirip ya, serupa dengan rancangan yang telah kita buat ya. Di sini ada gambar, ini submenu-submenunya tadi ya. Kemudian, nah ini yang di dalamnya ya, isinya ada dokumen-dokumen, kemudian informasi berita sesuai dengan rancangannya ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk membuat visualisasi ya. Jadi artinya dari keseluruhan perancangan kita itu semuanya akan bermuara pada hasil akhir aplikasi ya. Jadi desain UI itu akan sangat membantu sekali ya. Dari yang pastinya harus sesuai dengan runutannya ya. Awalnya kita membuat dari permasalahan, kemudian ya mengetahui permasalahan yang ada, kemudian kita akan mengusulkan seperti apa, dibuat dengan menggunakan UML ya, diterjemahkan, yang mana di dalamnya ada beberapa diagram yang saling berhubungan dan berkelanjutan. Nah, pada tahap akhirnya adalah kita mendesain UI-nya. Setelah mendesain UI, teman-teman bisa membuat prototipe dan aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan, yang diharapkan ya. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.